Semangat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya berharap semua dalam keadaan baik, dan sebelum kita melakukan aktivitas, kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tapi kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih buat hari yang baru, buat kesempatan yang baru, buat penyertaan-Mu yang sempurna atas kami. Kalau sebentar tidak bersama merenungkan kebenaran firman-Mu, Engkau sendiri yang menjaga kemuliaan nama-Mu Tuhan. Layakkan kami semuanya, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tema renungan hari ini adalah pengharapan. Kita akan baca sebuah ayat di dalam Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-19 yang demikian bunyinya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan berasal dari kata dasar harap yang berarti mohon atau keinginan supaya sesuatu terjadi, dan sesuatu itu biasanya adalah keinginan atau sesuatu yang dibutuhkan. Nah, kalau melihat ayat di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 tadi, bahwa pengharapan adalah sauh yang kuat, maka sauh itu sendiri adalah sesuatu atau benda yang bukan terbuat dari kaleng-kaleng, tetapi dari sesuatu logam yang sangat kuat, sehingga ketika ia tertancap, maka dia menjadi sebuah pedoman atau tonggak yang tidak mudah digeser. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mengacu bahwa pengharapan adalah keinginan terhadap sesuatu, maka renungan pada pagi ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama yang bersifat jasmani, dan kedua adalah yang rohani. Di dalam kehidupan kita, orang-orang yang sedang menjalankan program pendidikan, dia berpengharapan untuk lulus. Maka dia akan berusaha sedemikian rupa untuk belajar, untuk mencari, menggali ilmu, sehingga dia bisa lulus. Dan pengharapannya untuk selesai dengan baik, itu bisa tercapai. Ketika orang akan bekerja, dia berpengharapan diterima di sebuah tempat bekerja yang sangat baik. Dia bukan hanya menggali secara ilmunya saja, tetapi dia menambahkan bekal dengan mengikuti training, pelatihan apapun, supaya dia memiliki sesuatu modal dan pengharapannya itu menjadi sesuatu yang tidak sia-sia. Buat seorang pengusaha, ketika dia berpengharapan usahanya semakin maju, maka dia berusaha untuk merekrut orang-orang yang hebat secara profesional. Sehingga kemudian pengharapannya itu adalah perusahaannya semakin maju dan berkembang, menghasilkan profit dan bermanfaat buat semua orang. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pengharapan itu karena seperti sauh yang kuat yang tidak mudah digoyahkan. Ketika orang ingin sehat pada masa-masa sekarang, dia berharap bisa berusia panjang, maka yang dia lakukan adalah dia berolahraga, dia mengkonsumsi suplemen makanan yang bergizi. Apapun dia kerjakan supaya harapannya itu menjadi terwujud. Tetapi saya ingatkan bahwa usia harapan hidup orang Indonesia saat ini adalah 73 tahun, kira-kira seperti itu. Nah, hal-hal duniawi dia berusaha keras untuk belajar, dia berusaha keras untuk ikut pelatihan, ikut berusaha apapun supaya pengharapannya tadi, kesampaian itu dilakukan sedemikian rupa hanya untuk tenggat waktu yang tidak terlalu lama. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya saya mencoba menyampaikan hal yang kedua, pengharapan dari sisi kerohanian. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan yang diharapkan oleh manusia bukan hanya sekedar ketika dia di dunia, tetapi ada satu kehidupan kekal yang penuh dengan damai, sejahtera, dan kesukaan yang bukan hanya 73 tahun, yang bukan hanya abadi atau berabad-abad, tetapi waktunya kekal selama-lamanya. Kalau pengharapan dalam dunia sekuler atau jasmani yang hanya 70 tahun dan selebihnya sedikit lagi, diusahakan sedemikian rupa, maka pengharapan untuk kehidupan kekal yang penuh dengan kemuliaan harus dilakukan dan diupayakan dengan lebih keras lagi. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan
karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pengharapan Bapak, Ibu, Saudara dan saya untuk menikmati kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di surga mulia bukan pengharapan yang mengecewakan. Dia sudah disalibkan untuk menebus saudara dan saya. Dia mati, benar-benar mati, dan dia hidup, benar-benar hidup. Dia naik ke surga untuk menyiapkan tempat buat Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Ketika kita memiliki pengharapan ke sana, maka segala upaya harus kita perjuangkan. Bahkan ayat lain mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gemetar. Artinya apa? Segala upaya kita kerjakan, kita lakukan. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara tidak cukup hanya dengan berdoa setiap saat. Tidak cukup hanya dengan membaca firman Tuhan. Tidak cukup hanya dengan berbuat baik. Tidak cukup hanya dengan kita beribadah. Tetapi upaya yang kita lakukan adalah tentu kita berdoa disertai dengan memuji Tuhan, dengan beribadah, dengan melakukan kebenaran di setiap waktu dimanapun kita berada. Nah, kita bersyukur di gereja kita GPD Tiberias Bogor menyiapkan sarana itu untuk membawa jemaatnya mencapai pada pengharapan yang sejati, yaitu kehidupan kekal. Disiapkan jam-jam doa, disiapkan jam-jam ibadah, disiapkan jam-jam untuk bersama-sama mendengarkan renungan. Itu adalah sebuah upaya nyata sehingga jemaat Tuhan bisa mencapai pengharapannya dengan kita melakukan berbagai macam hal. Masalahnya adalah, maukah Bapak, Ibu, Saudara dan saya menggunakan kesempatan yang diberikan melalui hambanya di tempat ini, melalui Bapak, Ibu Gembala bersama dengan seluruh stafnya, dan kita benar-benar menikmati dan kita benar-benar mengaminkan pengharapan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada saudara dan saya. Lakukan itu hari ini dan selanjutnya mulai dari diri kita. Sekian renungan firman Tuhan dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kesempatan, bahkan pengharapan. Bukan hanya pengharapan ketika kami disertai dalam hidup kami di dunia, tetapi pengharapan hidup kekal yang penuh dengan kemuliaan, karena Tuhan sudah menyediakan buat kami. Berikan kemauan dan kemampuan kepada kami untuk berusaha mencapai pengharapan kami itu dengan penyertaan kasih dan setiamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucapkan syukur dan mengalaskan doa ini. Haleluya. Amin. Semangat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya jawaban, satu-satunya harapan, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau
satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya jawaban, satu-satunya harapan. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kepadamu Tuhan hatiku berharap. Di hadapan tahta ku